Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Pandu Windu, channelnya informasi dan edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini Pandu Windu akan memberikan materi tentang penulisan daftar pustaka, ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah paham cara penulisan daftar pustaka, dan ada juga yang belum paham. Nah, bagi yang belum paham, bisa ditonton channel YouTube Pandu Windu penulisan daftar pustaka, ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu, ya. Nah, sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, pengertian daftar pustaka, ya. Nah, daftar pustaka adalah semacam rujukan seorang penulis dalam menyusun karyanya. Daftar pustaka dapat kita temukan di buku, di makalah, laporan penelitian, skripsi, maupun esai. Nah, daftar pustaka penting peranannya dalam sebuah karya tulis. Sebuah karya tulis besar yang tidak memiliki daftar pustaka bisa saja diragukan kebenarannya. Nah, jadi daftar pustaka itu memiliki manfaat, ya, untuk menulis sebuah karya ilmiah. Nah, unsur-unsur daftar pustaka. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, nama pengarang, kemudian tahun terbit, judul buku, nama kota penerbit, dan nama penerbit. Nah, inilah unsur-unsur daftar pustaka, atau susunan dalam penulisan daftar pustaka, ya. Jadi yang pertama itu, sekali lagi, tulis dulu nama pengarang, kemudian tahun terbit, yang ketiga judul buku, keempat nama kota penerbit, kelima nama penerbit. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama, nama penulis atau nama pengarang, ya. Dalam menulis nama penulis atau nama pengarang buku, maka nama penulis buku tersebut dibalik, ya. Nah, di sini ada contohnya, misalkan namanya Hadi Setiadi. Nah, apabila ditulis dalam daftar pustaka itu dibalik menjadi Setiadi, Hadi, ya. Nah, bagaimana kalau ada 3 kata namanya, misalkan Joko Susilo Purwadi. Nah, berarti penulisannya Purwadi, Joko Susilo. Jika penulisannya terdiri 2 atau 3 orang, ini penulis pertama namanya ditulis dibalik, ya, tetapi penulis kedua dan ketiga namanya tidak perlu dibalik. Jika penulisannya lebih dari 3, maka nama penulis pertama tetap dibalik, kemudian ditambahkan singkatan dan kawan-kawan atau et al. Nah, ya, ini adalah cara menulis nama pengarang dalam daftar pustaka. Nah, di sini ada contoh, ya. Hadi Setiadi dan Iwan Sasmito ditulis menjadi Setiadi, Hadi, dan Iwan Sasmito. Nah, apabila lebih dari
3 nama pengarang. Nah, Hadi Setiadi, Iwan Sasmito, Fahri Abdillah, Seno Aji, Rabia Edra. Nah, ditulis dalam daftar pustaka menjadi Setiadi, Hadi dan kawan-kawan, atau Setiadi, Hadi et al. Nah, itu contohnya. Nomor 2 yaitu tahun, ya. Jadi tahun buku itu diterbitkan tahun berapa. Nah, tahun dalam penulisan daftar pustaka ditulis setelah nama penulis buku dan diakhiri tanda titik. Contoh, Setiadi, Hadi, titik 2017 titik. Nah, itu contoh penulisan tahun terbit. Yang ketiga, judul buku. Nah, judul buku ditempatkan sesudah tahun terbit, diketik miring atau diberi garis bawah. Contoh, Setiadi, Hadi 2017 titik cerdas belajar bahasa Indonesia. Nah, ini judul bukunya, bisa diketik miring atau digaris bawahi. 4. Kota terbit, ya. Jadi kota terbit itu buku tersebut diterbitkan di kota mana, ya. Kota penerbit ditulis setelah judul buku dan diakhiri tanda titik tanda titik 2. Contoh, Setiadi, Hadi, titik 2017 titik cara cerdas belajar bahasa Indonesia titik Jakarta titik 2. Yang kelima, nama penerbit. Nah, biasanya dalam buku itu tertulis nama penerbit, ya. Penerbit merupakan PT atau CV buku tersebut diterbitkan. Ditulis setelah kota penerbit dan diakhiri tanda titik. Contoh, ya. Setiadi, Hadi, titik 2017 titik cara cerdas belajar bahasa Indonesia titik Jakarta titik 2 PT ECP tulis Indo titik. Contoh penulisan daftar pustaka 1 pengarang. Ya, nama benarnya adalah Suherli Kusmana, ya, ditulis dalam daftar pustaka Kusmana, Suherli 2014 kreativitas menulis Yogyakarta penerbit Ombak. Nah, kalau yang ini adalah contoh penulisan daftar pustaka lebih dari 1 penulis. Misalkan Rendra, WS dan Rizal Khairil titik 1991 titik sajak perjuangan titik Jakarta titik 2 Pustaka Jaya. Kemudian ada Alwi, Hasan, dan kawan-kawan 1997 Tata Bahasa Indonesia Jakarta Pustaka Jaya. Nah, ini adalah contoh penulisan daftar pustaka lebih dari 1 penulis, ya. Nah, demikian itulah cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Selain susunannya, tanda baca pun harus diperhatikan. Semoga bermanfaat.